Kita masuk dalam khotbah berseri minggu keempat, Gospel in Life. Kita akan baca sama-sama. Ayat kita hari ini bicara tentang Roma 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan yang putih, saudara baca yang warna oranye, kita baca bersama-sama, oke? Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka mengganti kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Kemudian ada ayat yang terakhir kita akan baca, Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, hari ini kita akan bicara tentang dosa di balik dosa. The sin beneath the sin. Poin saya ada 3 ya saudara ya. Yang pertama, kita semua menyembah Allah yang palsu. Apa saja Allah palsu itu? Kemudian yang kedua, menyembah Allah palsu itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Kita akan bicarakan hal itu. Dan apa yang harus kita lakukan dengan Allah palsu itu. Nah, kita masuk ke dalam poin yang pertama. Kita semua menyembah Allah yang palsu, dan apa saja Allah yang palsu itu. Nah, saudara, kalau saudara tadi baca di Keluaran 20 ayat 3. Ini adalah perintah pertama dari 10 perintah Allah. Dan dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Alkitab gak bilang begini, kamu harus punya Tuhan atau kamu harus menyembah Tuhan. Alkitab mengasumsikan bahwa kita pasti menyembah Tuhan atau pasti menyembah sesuatu. Tetapi pertanyaannya, Tuhan yang mana? Sedangkan ayat tadi yang kita baca adalah panggilan untuk menyembah Tuhan yang benar. Alasan kenapa perintah pertama ini dibuat karena dosa yang paling mendasar, dosa di dalam dosa, kita menyembah Allah yang tidak benar. Kita semua memiliki kecenderungan untuk itu. Kalau kita memahami perintah ini, artinya kita memahami diri kita yang berkecenderungan dosa ini. Karena dosa itu sebenarnya adalah mengenai penyembahan. Kalau saudara tidak melakukan yang satu, maka sebenarnya saudara tidak akan melakukan yang kedua sampai yang ke-10. Maksudnya saudara pasti tidak berdosa kalau saudara tidak melanggar yang satu itu. Nah, setiap manusia menyembah sesuatu. Kalau ada orang yang bilang, oh aku gak punya agama, aku gak percaya Tuhan. Alkitab berkata, omong kosong. Semua orang punya Tuhan. Masalahnya Tuhannya belum tentu seperti Tuhan yang dikatakan oleh agama. Bahkan saya mau katakan kepada saudara, orang Kristen, aku orang Kristen, aku nyembahnya Tuhan Yesus. Betul. Tapi kita juga harus tahu bahwa setiap kita punya Allah-Allah yang lain selain Yesus. Dan itu kita bawa di dalam gereja, dan itu kita bawa dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen. Dan Allah-Allah lain itu masih ada di dalam hati kita. Meskipun mulut kita bilang kita menyembah Yesus. Nah, ini benar-benar merupakan suatu kebenaran yang tidak terelakkan. Coba kita lihat di Roma 1 tadi dikatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Worship and serve the creature, the creation, rather than the creator. Jadi tidak menyembah sang pencipta, tetapi kita ini mempunyai kecenderungan menyembah ciptaan. Ada seorang artis namanya Bob Dylan. Ini kan dibilang di sini worship and serve. Seakan-akan itu dikondisikan bahwa manusia itu pasti melayani sesuatu. Nah, yang lucu ini ada seorang artis namanya Bob Dylan. Dia pernah menulis lagu. Salah satu lagunya adalah gini, you're gonna have to serve somebody. Insting
sebagai artis, dia memahami antropologi manusia. Dibilang bahwa manusia itu pasti melayani seseorang atau sesuatu. Dan Alkitab mengatakan itu benar. Kita pasti memuja sesuatu, kita pasti hidup dan berjuang untuk sesuatu, kita pasti bersandar akan sesuatu. Nah, kalau saudara baca buku psikologi, buku sosiologi, itu selalu dibicarakan bahwa manusia mempunyai kebutuhan sosial, mempunyai kebutuhan untuk dikasihi, mempunyai kebutuhan. Nah, banyak sekali kebutuhan manusia bisa dikategorikan dengan berbagai macam kebutuhan. Ada banyak kebutuhan, that's good. Tetapi jika kita melihat di balik semua kebutuhan itu ada kebutuhan yang sangat mendasar, di mana setiap manusia pasti punya itu, yaitu di balik semua kebutuhan kita, di lubuk hati yang terdalam adalah kebutuhan untuk menyembah. Nah, saudara, saya pernah bicara ini beberapa kali. Kalau saudara pergi ke kebun binatang, saudara pergi ke hutan, saudara tidak akan menemukan sekelompok kera menyembah pohon pisang. Nggak akan, saudara. Saudara nggak akan menemukan sekelompok gorila menyembah singa. Nggak akan, saudara. Ya pasti singanya akan menyerang gorilanya gitu, saudara ya. Tetapi kemanapun saudara pergi, ke suku manapun yang paling primitif, gak ada teknologi, masih telanjang, masih sangat terbelakang. Apa yang saudara bisa temukan? Ada kesamaan di semua makhluk manusia yang namanya manusia. Mereka mempunyai sistem agama. Selalu ada. Kenapa? Because di balik semua kebutuhan kita sandang pangan papan, di dalam lubuk hati yang terdalam, kita memiliki kebutuhan untuk menyembah. Kita rela melakukan sesuatu. Rela berkorban, berjuang bahkan untuk mendapatkan kebutuhan untuk menyembah. Makanya saudara, kalau kita baca, kita mau zoom in dengan dua kata-kata di sini. Roma 1 ayat 25 tadi. Memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Nah, ini kurang tepat memuja dan menyembah karena lebih cocok apa? Worship and served. Nah, worship artinya kita memuliakan sesuatu. Hati kita terpikat oleh sesuatu. Hati kita memandang sesuatu itu berharga. Tetapi di sini bukan hanya worship. Dikatakan kita serve. Melayani. Mengapa kok kita melayani? Artinya begini, saudara, dengarkan. Saat kita terpaut pada sesuatu, hati kita itu menganggap sesuatu itu berharga. Kita rela repot untuk hal itu. Kita rela berkorban. Kita rela melakukan segala-galanya untuk mendapatkannya. Sehingga when you worship something, you must serve that thing. Akhirnya saudara pasti akan obey sama master itu. Apapun itu. Kalau saudara memuja uang, saudara memuja seks, saudara memuja hedon, saudara memuja apapun, akhirnya saudara akan obey kepada hal-hal tersebut. Saudara, kalau saudara lihat story Instagram saya, kadang-kadang ada yang komen, waduh Pak, ini kalau misalnya pagi-pagi itu mereka lihat pas siang-siang, wih tadi saya lihat sepedaannya jam 5 lebih 5 gitu ya. Padahal saya orangnya susah banget untuk bangun pagi. Tetapi karena ada sesuatu yang saya anggap penting gitu ya, saudara, saya rela bangun pagi, sudah pakai pakaian lengkap gitu ya, naik sepeda masih, kalau sekarang jam 5 udah terang. Tapi dulu jam 5 itu masih gelap gulita, saudara. Wah, saya bisa naik sepedaan sama istri saya gitu, berdua gitu. Ini bukan berarti sepeda berhala saya loh ya, saudara ya. Tetapi kita bicara bahwa ada sesuatu yang penting yang saya anggap berharga, maka saya rela melakukannya. Bahkan saya rela repot untuk bawa sepeda misalnya, untuk ke tempat-tempat lain, nggak apa-apa. Tetapi ada sesuatu yang lebih indah yang saya mau jalin dengan istri saya misalnya. Nah, you see that? Ada banyak orang rela mengorbankan keluarganya, rela mengorbankan kesehatannya, rela mengorbankan segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang dia anggap berharga. Akhirnya mereka harus taat sama berhala dan allah-allah palsu itu. Nah, kita mau masuk ke dalam contoh-contoh, oke, biar saudara dapat melihat ini ya. Apa saja sih contoh-contoh allah palsu ini dan bagaimana kita menyembah, melayani dan menaati mereka? Ada beberapa contoh di sini. Saudara, contohnya yang pertama ya, mungkin saudara kaget, masa sih ini kan? Ini romance and romantisme, cinta. Cinta, ini kan gini ya, dengan maraknya drama Korea menawarkan cerita cinta, ya, romantisme yang bisa menciptakan fantasi-fantasi yang gak real gitu ya. Ini bisa jadi berhala, masa sih pastor? Loh benar saudara. Michael Bublé, dia menyanyikan sebuah lagu yang dinyanyikan originally oleh Dean Martin ya, judulnya You Are Nobody Until Somebody Loves You. You are nobody
Until somebody loves you. Artinya gini, hidupmu itu nggak ada gunanya sampai ada orang yang cinta sama kamu. Wow, you are nobody until somebody cares. Now you may be king, you may possess the world and its gold. Gold won't ever buy you happiness when you're growing old. Well, you are nobody until somebody comes and loves you. Saudara, lagu ini dinyanyikan di mana-mana. Contoh konkret dari konstruksi penyembahan berhala, idol construct. Nah ini luar biasa. Ini menunjukkan apa? Hidupmu nggak bermakna dan nggak berharga kalau nggak ada yang cinta sama kamu. Ini memang kebutuhan dasar manusia. Nah ada kesepian yang normal. Tapi kalau ada orang kesepian, tetapi kesepian itu membawa keputusasaan, keresahan, sampai despo gitu saudara. Saudara pernah ya ketemu sama dua orang, dua-dua jomblo, dua-dua single, satunya oke-oke aja, satunya bisa, wah resah banget, mengasihani diri. Karena apa? Belum punya pasangan. Kenapa kok bisa begitu? Kok bisa? Karena ada orang-orang yang menyembah romantisme. Romantisme atau cinta menjadi Tuhan mereka. Dan kalau Tuhan mereka itu cinta dan saat mereka tidak menemukan cinta, maka seakan-akan Tuhan mereka yaitu cinta itu sedang mengutuk kita. Seakan-akan kita dikasih tahu, kamu gak berharga. Kamu gak ada yang mencintai. Kamu ini orang ditolak. Kamu gak berarti karena gak ada yang mencintai kita. Akhirnya kita mengasihani diri. Kita merasa gak berharga. Harga diri kita tergantung sama apakah ada orang yang mencintai kita. Kita marah. Saya sering tuh ketemu sama orang marah. Marah sama ex-nya. Marah sama semua pria. Oh semua pria gitu. Kita punya masalah dengan gambar diri. Kita punya eating disorder. Kita selalu merasa kegemukan. Kita selalu merasa kurang cantik, kurang ganteng, minder. Kita selalu cari, berusaha untuk mendapatkan cinta. Apakah ini bisa terjadi buat orang yang udah nikah? Tetap terjadi. Banyak orang yang kecewa dengan pasangan mereka. Akhirnya mereka berusaha mengubah pasangan mereka. Mereka membuat pasangan mereka untuk conform kepada fantasi mereka. Dan mereka bilang pasanganku gak kayak dulu. Saudara, ada yang merongrong, ada yang dirongrong, ada yang menuntut. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak bahagia. Akhirnya banyak konflik. Kenapa? Karena orang-orang tersebut worship and serve the God of romance. Cinta menjadi berhala mereka. Yang lainnya, yang kedua, work atau pekerjaan. Nah saudara, kita udah belajar bahwa pekerjaan adalah panggilan kita. Kita sudah pernah belajar bahwa, saya pernah khotbahkan theology of work. Tetapi pada saat pekerjaan yang merupakan hal yang baik ini menjadi satu-satunya dorongan dan obsesi kita. Nah kalau tadi cinta itu you're nobody until somebody love you. Saya mau bikin ini, gak ada lagunya sih. Tetapi ngomong gini, you are nobody until somebody says you are successful. Wah. Kalau ini jadi satu dorongan dan obsesi kita, ini bisa jadi berhala. Pekerjaan bisa menjadi identitas saat kita berusaha membuktikan diri, mendapatkan harga diri dari penerimaan, mendapatkan pengakuan bahwa Anda orang sukses, Anda orang hebat. Ada banyak orang perfeksionis, sehingga dia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Dan apa yang terjadi? Pada saat kinerjanya dikritik, pada saat pekerjaannya mungkin ada yang kacau, ada yang salah, dia mengkaitkan harga dirinya dengan pekerjaannya. Sangat narsis dengan kinerjanya. Sehingga kalau ada orang yang mengkritik, dia marah. Bayangkan kalau pekerjaan itu diambil dari dia. Bisa putus asa, ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena pekerjaan menjadi berhala. Karena itu mencerminkan siapa kita dan identitas kita. Siapa bilang pekerjaan gak bisa jadi berhala? Berhala itu macam-macam. Karir, bisnis menjadi berhala. Mungkin yang satu lagi saudara, yang C adalah body, looks, tubuh atau kecantikan. Kalau saya bisa tetap konsisten, kalau tadi dibilang you are nobody until somebody loves you. Kalau yang pekerjaan, you are nobody until somebody says you are successful. Kalau yang kecantikan, you are nobody until somebody says you are good looking. Sudah pernah pergi ke fitness, di depan kaca fitness, orang lihat-lihat, wah saudara, saya nggak bilang semua orang fitness kayak memberhalakan tubuhnya ya. Tetapi saya pernah pergi ke toko, sebuah toko lewat gitu, nggak usah saya sebutkan di mana. Nama tokonya Body Worship, keren. Saya nggak masuk sih, saya nggak masuk ya. Tapi saya lihat, ini
Baju-baju yang dijual di sana, baik laki-laki maupun perempuan. Wah, ini bajunya itu kalau misalnya yang laki-laki itu nguaper kayak lemper gitu. Saudara. Wah, pokoknya kalau kita yang pakai ya, orang-orang seperti kita yang pakai, kacau lah pokoknya. Welek pasti. Yang perempuan juga gitu. Wah, semuanya menonjolkan bentuk tubuhnya gitu saudara. Makanya no wonder body worship. Apakah tubuh bisa jadi berhala? Allah palsu? Tentu saja saat kita terobsesi dengan kecantikan kita. Dengan semua fitness kita, otot kita. Saya pernah ngomong-ngomong sama seorang model yang bilang begini, if I don't have my looks, I don't have my beauty, I have nothing. Wow. Kalau aku gak punya kecantikanku, aku gak punya kemolekanku, aku gak punya apa-apa. Artinya kecantikan adalah segala-galanya bagi orang itu. Identitasnya, sumber harga dirinya. Nah ini masalah nggak? Of course masalah. Kenapa? Tubuh kita menua. Yang kenceng jadi melorot saudara. Yang kolagennya bagus ini ya. Kalau guyu 1 hari nanti guyunya nggak balik saudara. Ini habis kolagennya. Makanya perlu disuntik kolagen terus saudara. Keriput akan melorot. Semua yang berotot akan jadi lemak. Apa yang cantik akan mengalami kemerosotan. Imagine kalau tiba-tiba apa yang kita banggakan waktu umur 50, 60. When those things are gone. Makanya saudara sering ketemu ya. Orang-orang yang berduit. Mukanya plastik bener saudara. Plastik aneh mukanya. Saya sering ketemu di LA saudara. Wih. Surprise. Kayak orang kaget terus mukanya. Wah gitu. Guyune serem saudara. Karena disuntikin nggak karu-karuan saudara. Mereka berusaha mempertahankan apa? Kemolekannya sampai nggak molek lagi, sampai kayak robot saudara, udah kayak monster, menyedihkan. C, certainty, kepastian. Saudara ada begitu banyak orang yang resah, khawatir, takut, nggak tenang. Kalau saya mau konsisten, you are nobody. Kalau ini saya kasih sedikit berbeda. You will not rest until you know for sure. Ada kepastian. Kita nggak berani nikah sampai kita tahu pasti. Kita nggak berani ambil langkah iman karena kita tidak tahu pasti. Kita nggak berani ambil resiko sampai tahu pasti. Saudara tahu? Ini hidup yang tersiksa saudara. Kenapa? Karena di dalam dunia ini nggak ada yang pasti. Kita nggak tahu loh 5 menit ke depan. Kita nggak tahu 10 menit ke depan apa yang akan terjadi. Yang pasti itu cuma satu. Kasihnya Tuhan buat kita itu loh pasti. Yang setuju katakan amin? Itu yang pasti. Tetapi karena orang tahu, oh ya aku sudah tahu pastor, kasihnya Tuhan buat aku ya pasti. Tapi penerimaan mertua ya penting pastor gitu. Ya kan? Suamiku ini mengasihi aku enggak? Itu ya penting. Ya penting, tetapi dengarkan. Kalau sampai mertuamu menolak engkau. Kalau sampai suamimu menolak engkau. Karena mereka manusia dan manusia berdosa bisa mengecewakan. Manusia berdosa akan mengecewakan. Tetapi kalau kita lebih mementingkan ini daripada memandang bahwa ada kepastian di dalam Kristus, maka kita bilang gini sama Tuhan. Ya nice sih, Tuhan itu mengasihi aku pasti. Tapi penerimaan mertua lebih penting daripada kasihnya Tuhan. Betul nggak? Itu yang terjadi. Pengakuan orang lebih penting. Itulah cara berhala, konstruksinya berhala. Kita buat berhala itu sumber identitas kita, sumber kepuasan kita. Kita semua sebenarnya punya berhala. Masalah kita adalah Allah-Allah palsu. Makanya saudara Roma 1 ayat 23, ayat 23-nya kita baca. Mereka menggantikan, bahasa aslinya itu exchange. Kemuliaan Allah yang gak fana dengan gambar-gambar yang fana. Jadi menukar, jadi esensi dari penyembahan berhala adalah penukaran yang asli dengan yang palsu. Ini yang terjadi saudara. Di dalam buku The Idol Factory, Richard Keys mengkut begini. Penyembahan berhala dimulai dengan pemalsuan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan yang palsu seseorang dapat tetap menjadi pusat kehidupan. Dan merasa memiliki otonomi atas hidup dan masa depan mereka. Jadi ternyata di balik penyembahan berhala, manusia itu pengen jadi Tuhan. Berhala adalah suatu ciptaan yang kemudian dibesar-besarkan menjadi Tuhan. Untuk apa? Mengisi lubang yang berbentuk Tuhan.
di dalam hati manusia, di dalam kehidupan di dunia ini. Wow. Jadi makanya saudara ya, kalau kita bicara tentang definisi idolatry, an idol is anything we substitute for God. Definisi penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan. Saya kasih contoh satu lagi yang saya rasa anak-anak Gen Z atau anak-anak kita yang milenial ini punya anak-anak itu bergumul dengan ini. Itu adalah emosionalisme, self-ekspresi, self-expression. Saudara pernah tahu? Sering dengan begini, saya ngikutin dulu Jakarta Overheard. Pernah dengar nggak Jakarta Overheard? Nah, Jakarta Overheard, oh ini ada yang begini-begini. Oh ternyata sama gaulnya ya, sama pasturnya gitu saudara. Jakarta Overheard itu di Jaksel katanya. Bro, gua tuh nggak tahan. Banyak orang-orang ngasih gua vibe yang negatif-negatif gitu. Gua butuh healing, nah gitu saudara. Sekarang kan orang butuh healing, kenapa sih? Kenapa? Karena mereka merasa I don't feel good. Nah kalau saya bisa konsisten dengan kata-kata tadi, ini loh. It can't be wrong, it feels so good. If I feel good, it feels good, then it must be right. Tetapi kalau negatif, kalau nggak feel good, it must be wrong. Bagaimana dengan karakter? Bagaimana dengan ketekunan? Nggak ada. As long as I feel good. Ini emosionalisme. Saudara tahu Disney, Hollywood, khotbah emosionalisme. Setiap hari lewat YouTube, TikTok, Netflix, lewat HBO. Semua yang dikatakan apa? Emosionalisme. If it feels good, it must be right. Do it. Kamu cowok, mau jadi nggak jelas, silakan. Kamu suka cowok, suka cewek, suka binatang, go ahead. Kamu mau jadi binary, go ahead. It doesn't matter. As long as you are feeling good. Nah ini saudara, emosionalisme. Akhirnya apa? Ini bahaya saudara. Kalau misalnya sampai kita nggak sadar tentang hal ini, akhirnya identitas kita, as long as you feel good. Emosi kita selalu menipu kita. John Piper bilang begini, musuh terbesar dari cinta kepada Tuhan bukanlah iblis, tetapi pemberian Tuhan. Berkat Tuhan seperti apa? Makanan, minuman, kopi yang enak, gardening. Tadi saya dengar katanya ada yang salah baca gorengan gitu saudara, bukan gardening. Dan membaca buku, dan dekorasi, dan traveling, dan berinvestasi, dan menonton TV, dan main game, internet, shopping, olahraga, mengkoleksi barang-barang, dan semua yang lain yang bisa menjadi pengganti Tuhan yang mematikan. Wow. Kita nggak bisa mengelak saudara. Ternyata berkat, kalau hati kita terpaut sama berkatnya, itu bisa jadi berhala yang mematikan. Tadi saya bilang orang Kristen, banyak orang Kristen berdosa di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam ibadah. Kita bilang kita Kristen, kita menyembah Yesus, tetapi seringkali kita juga bawa berhala-berhala itu dalam kehidupan kita. Saya kasih ya tes sebelum kita masuk ke dalam poin yang berikutnya. Tes hati orang Kristen. Kalau saudara habis melakukan ibadahmu, melakukan semua kegiatan-kegiatan yang berbau spiritualitas, terus saudara minta sesuatu, berharap sesuatu, saudara tidak dapatkan itu. Saudara ngomong ini, aku sudah ibadah, tapi kok silakan diisi sendiri. Apa itu? Aku sudah setia sama Tuhan maksudnya, tapi kok silakan diisi sendiri. Aku sudah taat, tapi mana buktinya? Diisi sendiri. Ngapain aku melakukan ini dan itu buat Tuhan, kalau nyatanya silakan diisi sendiri. Kalau saudara berbicara seperti ini, sebenarnya kita ini penyembah berhala. Artinya apa? Ibadah kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, hal-hal yang kita lakukan yang bernilai spiritualitas, itu sebenarnya untuk mendapatkan yang terutama, yang kita cari, yang kita minta itu, tapi gak dapat dan kita kecewa. Apa itu? Periksa hati kita. Makanya Rasul Paulus pernah bicara di Roma mengenai orang Israel yang agamawi, tapi hatinya sebenarnya jauh daripada Tuhan. Dikatakan begini, Roma 10 ayat 2-3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang melakukan kegiatan agama, tetapi hatinya sebenarnya tidak cinta Tuhan. Ayo kita baca yang kuning. 1, 2, 3. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi
tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, ayo baca sama-sama. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Wow. Jadi mereka giat, tetapi tanpa pengertian yang benar. Karena mereka penyembah-penyembah berhala. Saudara, termasuk dalam poin yang kedua, penyembah-penyembah berhala, menyembah ala-ala palsu. Itu adalah kebodohan. Nah kalau saudara baca di ayat 22, kita baca sama-sama yang ayat 22 ya. Yang orangnya itu, 1, 2, 3. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh. Ayo semuanya baca, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Artinya begini saudara, penyembahan berhala bukan hanya salah, tetapi kebodohan belaka. Bukan hanya berdosa, tetapi tidak berguna. Apa contohnya? Ala-ala palsu tidak akan pernah mampu bertahan di dalam menghadapi tantangan realita kehidupan. Saya kasih beberapa alasan ya, kalau penyembahan berhala itu adalah kebodohan. Yang pertama adalah saat kita menyembah berhala terus kena suffering, kena penderitaan. Penderitaan membuat kita sadar bahwa apa yang kita andalkan selain Tuhan, ala-ala palsu kita, berhala kita, tidak mampu menolong kita. Saat ada penderitaan, pandemi menunjukkan. Kamu gak peduli ganteng, gak peduli cantik, gak peduli biasa-biasa. Pada waktu ada virus Delta, apa yang terjadi? Kaya atau gak punya duit, gak dapat kamar. Koneksimu hebat, gak dapat kamar. Ada banyak orang yang punya koneksi tetapi akhirnya nyawanya akhirnya harus berpulang. Kenapa? Padahal mereka andalkan mungkin koneksi itu. Mereka memiliki berhala-berhala, yaitu harta mereka mungkin. Tetapi waktu kita mengalami penderitaan, itu tidak bisa menolong kita. Kenapa banyak orang merasa semuanya sia-sia saat mengalami penderitaan, musibah, kedukaan? Karena segala sesuatu yang kita anggap berharga, berhala kita, ala-ala palsu kita, tiba-tiba tidak berharga, tidak bisa menolong kita. Berhala kita ternyata tidak berguna, merupakan kebodohan. Saya punya teman, 15 tahun yang lalu dia dipanggil Tuhan. Umurnya 28 tahun. Ganteng, tingginya 185. Dan percaya Tuhan, kita semua berharap untuk dia sembuh. Dia pernah bilang begini, Komik gak akan tahu apa yang berharga dalam dunia ini. Sampai kita ini semua harus tidur di tempat tidur di rumah sakit di ICU. Kita pikir kita punya kemudahan kita, vitalitas kita, kegantengan kita. Dengan semua selang-selang ini, nothing looks good anymore. Kita pikir kita punya sertifikat, piagam, penghargaan, pencapaian, medali, ijazah, sertifikat tanah, buku deposito. Apa gunanya? Saat kita menghadapi penderitaan, semua tiba-tiba tidak berarti. Saudara lihat, ala-ala palsu itu tidak pernah bisa memampukan, menyelamatkan, atau melepaskan kita. Yang kedua, ada orang yang bilang gini mungkin, Pak, saya nggak cari kok kekayaan. Lihat ini foto keluarga saya. Family is everything. Wah, sounds good ya. Ada yang bilang gini kan, family is not just important. Family is everything. Really? Is that really biblical? Family is everything? Hubungan is everything? Aku hidup buat keluargaku, aku hidup buat keluargaku, papa mamaku, istriku, suamiku, anak-anakku. Saudara, firman Tuhan bilang apa loh? Yesus bilang gini, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, suamimu, istrimu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, saudaramu laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu gak bisa jadi muridku. Wih, jahat banget ya Tuhan. Bukan, maksudnya gini, family baik, tapi kalau itu jadi berhala, itu akan mengecewakan kita dan membuat kita putus asa. Kalau hubungan kita, keluarga kita, baik gak baik, tetapi pengakuan mereka, penerimaan mereka, kita jadikan identitas kita. Dan tolak ukur kebahagiaan kita. What happen kalau mereka mengecewakan kita? What happen kalau pasanganmu menceraikan kamu, meninggalkan kamu, menduain kamu, menyelingkuhin kamu? Bagaimana kalau kita ditinggal mati oleh pasangan kita, anak kita, orang tua kita? Apa yang akan terjadi? Kita akan hancur, makna hidup kita akan kosong, kita akan berantakan, kehilangan pegangan. Yeremia 2 ayat 28 berkata, saya nggak ada di sini, tetapi saya baca buat saudara.
Waktu Yeremia menegur bangsa Israel karena bangsa Israel penyembah berhala. Dan pada saat itu sedang ditindas di dalam pembuangan. Dikatakan, di mana para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Berhala kita tidak bisa menyelamatkan kita. Hubungan yang fana di dunia ini sangat rentan. Karena mereka semua juga manusia yang berdosa yang bisa mengecewakan kita. Belum lagi realitas kematian yang pasti yang harus kita hadapi semua. Kalau hubungan itu menjadi berhala kita, pegangan kita, harga diri kita akan kecewa. Belum lagi yang ketiga, yang terakhir ini, hati nurani, conscience. Saya banyak ketemu, berjumpa dengan, aduh pastor saya menyesal. Keputusan hidup saya nggak bisa ngampuni aku. Aduh coba, dulu aku nggak investasi itu. Wah gitu ya saudara. Aduh coba aku nggak nikah sama dia. Coba aku nggak bisnis partner sama orang itu. Uripku nggak soro pastor. Hidupku nggak akan kesusahan. Banyak orang ternyata seperti ini, memiliki penyesalan, memiliki rasa kecewa terhadap diri sendiri. Belum bisa move on dari kegagalan masa lalu. Kenapa? Karena hati nurani. Begini saudara. Waktu kita menyembah berhala itu janjiin sesuatu. Dan waktu kita ngejar itu, tetapi kita gagal dan gak dapat itu. Waktu ternyata kita gak mampu mendapatkan apa? Pencapaian, cinta, kecantikan, fitness, kepuasan. Kita gagal, apa yang terjadi? Hati nurani kita menyalahkan kita. Kita merasa bersalah. Hati kita bilang, tuh kan memang kamu orang gagal. Kamu itu memang gak ada yang cinta sama kamu. Kamu itu memang jelek. Kamu itu memang orang yang buruk. Kenapa? Karena berhala itu tidak bisa menolong kita. Tidak pernah memampukan kita. Berhala itu membuat kita justru malah tertuduh. Sehingga kita jadi orang yang minder, mengasihani diri sendiri. Menghukum dan menuntut, itulah berhala. Tetapi kalau Tuhan, kalau dia janji, dia tepati. Bukan hanya ditepati, saudara didampingi. Bukan hanya didampingi. Bahkan Roh Kudus mengaplikasikan janjinya dalam hidup kita. Bukankah itu kabar baik, saudara? Tetapi berhala tidak melakukan itu. Nah, saudara coba perhatikan ya. Apa yang terjadi kalau kita hidup dalam penyembahan berhala? Salah satu yang mengerikan yang disampaikan di dalam perikop ini adalah di ayat 24. Yang perlu kita perhatikan dan nanti ini ada hubungannya dengan gospel connection. Roma 1 ayat 24 di sini. Ini menarik, saudara. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada apa? Keinginan hati mereka. Stop dulu ya. Allah menyerahkan. Katakan sama-sama, menyerahkan. Itu bahasa aslinya membiarkan. Seakan-akan Allah menyerah kalah. Wis, terserah. Kamu mau hidup dalam berhala? Silakan. Kepada siapa diserahkannya? Keinginan hati mereka. Bahasa aslinya lust, hawa nafsu, the desire of their heart. Nah, bahasa aslinya adalah epitumia. Ulangi saya sama-sama katakan. 1, 2, 3. Epitumia. Lust, the desire of their heart. Craving, keinginan hati, nafsu atau dambaan. Epitumia, epi-desire. Epicenter the desire. Menaruh sesuatu di tengah hati manusia. Tuhan berikan hal itu. Tuhan serahkan hal itu kepada para penyembah berhala. Ini adalah bentuk murka Allah. Membiarkan berhala itu menjadi pusat kehidupan orang-orang berdosa. Ada seorang yang menarik ini ya. Ada seorang pujangga Inggris namanya Oscar Wilde. Oscar Wilde, dia bukan orang Kristen. Dia bilang gini. Saya nggak tahu apakah dia pernah baca Roma 1. Tapi dia bilang begini. By the way, dia nggak bilang God sebagai Tuhan. Tapi gods. Karena dia nggak agnostik. Dia bilang, when the gods wish to punish us, they answer our prayer. Waktu Tuhan mau menghukum kita, dewa-dewa itu menjawab doa kita. Oscar Wilde, dia bisa tahu betapa jahatnya hati manusia. Dia bilang gini, ketika dia mendapatkan hal-hal yang paling didambakan dalam hatinya, itu bisa jadi adalah kabar buruk bagi dia. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan dia kepada kejahatan justru. Karena hati kita ini rusak orientasinya. Hati kita memiliki keinginan untuk menyembah berhala. Hati kita memiliki obsesi yang gak sehat terhadap hal-hal yang fana. Keinginan-keinginan yang penuh dengan hawa nafsu yang berlebihan. Hal yang terburuk yang mungkin bisa jadi Tuhan lakukan adalah memberikan apa yang saudara dan saya inginkan. Dan menyerahkan kita
kepada keinginan daging kita. Saudara, ini sangat bertentangan dengan apa yang dikhotbahkan di mimbar-mimbar prosperity gospel. Seakan-akan kalau Tuhan memberkati kita, itu adalah tolak ukur perkenanannya. Tapi firman ini bilang apa? Justru enggak. Kalau Tuhan ngasih the desire of your heart yang penuh dengan keserakahan, jangan-jangan Tuhan itu justru menyerahkan hatimu kepada epitomia itu tadi. Jadi saudara, kita perlu sadar bahwa hati kita ini penuh dengan Allah-Allah palsu. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang begini kan. Apa yang harus kita lakukan dengan Allah-Allah palsu itu? Saya mau memberikan beberapa langkah praktis dan kemudian Injilnya ya saudara ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah firman Tuhan tadi berkata di ayat 25 bahwa mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk, creation, dan melupakan kreator, pencipta. Nah apa yang harus kita lakukan? Ya dibalik saudara. Kita jangan gantikan kebenaran dengan dusta. Justru kita harus gantikan, kenali dusta-dusta yang ada di culture, kenali dusta-dusta yang ada di dunia, dan kita tukar justru dengan kebenaran. Jadi gantikan dusta dengan kebenaran. Gantikan berhalamu dan sembahlah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, ini memang kebenarannya harus seperti ini saudara. Nah gimana caranya? Nah saya mau memberikan langkah-langkah praktisnya supaya saudara at least tahu. Ini langkah-langkah praktis bukan untuk membuat saudara sukses, untuk membuat saudara omsetmu naik, bukan itu ya. Kalau enggak, kalau saya ngajarin itu nanti saya ngajarin Anda jadi penyembah berhala ya saudara ya. Tetapi langkah-langkah praktis ini supaya Anda bisa lepas dari berhala-berhalamu. Yang pertama saudara, ya kalau saya bilang 3A, itu telusuri emosimu dan expose berhalamu. Maksudnya apa? Telusuri emosimu. Setiap kita punya emosi, rasa takut, resah, rasa insecure. Apa sih yang bikin kamu takut itu? Coba dicari, kata-kata apa yang muncul di pikiranmu? Kata-kata apa yang muncul di hatimu? Yang membuat engkau resah, khawatir, insecure. Mungkin seperti ini kata-katanya. Gak ada yang cinta ambil kamu toh. You're not somebody because nobody loves you. Berarti romantisme, cinta. Kamu belum sukses, kamu belum jadi orang. Konsep bedes. Aku bedes. Aku harus kerja keras untuk jadi orang. Hah? Betul saudara? Sehingga apa? Kesuksesan, work, pekerjaanmu, karirmu. Kamu masuk dalam hitungan orang-orang. Lihat tentang kamu, welek, pesek, ireng, lemu, apa yang terjadi? Saudara harus kenali kata-kata ini yang membuat kamu merasa minder, membuat kamu rasa takut, kuasa khawatir. Kamu khawatir terus kenapa? Gak pasti toh, gak pasti. Masa depan, kon kanker kon maring ini. Bangkrut, melarat kon. Waduh, takutan. Dewean kon. Cekelen iku anak-anakmu nek gak diambil mantumu iku wis. Apa yang terjadi? Saudara takut, resah. Saudara harus bilang, no, you're not real. Halo? Saudara harus bilang, no, you're not real. Kamu adalah berhala. Hardik dia, expose dia. You have to know that. Saudara jangan ditipu lagi. Saudara tahu waktu saudara mengalami voices seperti itu. Kita harus menelusuri emosi kita dan mengekspos berhala kita. Saudara kadang-kadang ya waktu kita mengalami krisis dalam kehidupan kita mengalami suatu kebutuhan. Banyak orang cerita sama saya, Pak, saya ini loh sudah doa loh, minta tolong Tuhan, tapi kok doaku nggak dijawab. Dengarkan saya. Di dalam kita menelusuri emosi kita, saudara tahu kenapa sih kok ada emosi? Karena ada krisis dalam hidupmu. Waktu ada krisis dalam hidupmu, saudara nggak nyaman, saudara minta tolong sama Tuhan karena orang Kristen ya. Tapi seakan-akan Tuhan nggak jawab doamu. Dengarkan saya, saat Tuhan tidak menjawab, memang sengaja Tuhan tidak selalu menjawab doa. Untuk apa? Menyadarkan kita dan mengekspos berhala hati kita bahwa Tuhan yang sebenarnya yang paling hidup itu. Itulah yang mesti kita percayai. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita ini di tengah-tengah ini semua kita harus sadar loh, kalau ternyata nggak dijawab sama Tuhan, bersyukur. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang nggak enak atau menggunakan suffering yang ada di dalam dunia ini.
Dan tidak selalu menjawab doa kita. Karena hanya saat kita mengalami penderitaan, saat kita sadar ternyata berhala kita itu adalah Allah-Allah palsu, kita baru sadar bahwa kita butuh Tuhan yang asli dan yang hidup di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Baru sadar, iya ya. Yang kedua saudara, berduka dan bertobat atas berhala kita. Hah, maksudnya apa pastor berduka? Saudara dengarkan ya. Orang yang hidup untuk pengakuan orang lain. Saya pernah ngomong ini berkali-kali, saya ulang lagi ya. Karena saya masih menemukan, aku ngomong, saya udah ngomong berkali-kali. Dalam kehidupan saya ketemu sama banyak orang itu hidup seperti ini mas ya. You know, we buy things we don't need with money that we don't have to impress people that we don't like. Kita beli barang yang kita nggak perlu dengan uang utangan, pakai kredit card. Ya, nggak punya uang, beli barang-barang mewah untuk apa? Mendapatkan pengakuan orang-orang yang kita nggak suka. Dengarkan, itu penyiksaan. Dan saudara seperti budak mau disiksa oleh konsumerisme. Dengarkan, saya ketemu sama banyak orang utangku pak, butuh kok nopo ae sih, nggak perlu-perlu. Tas, hal-hal yang gak perlu-perlu ya. Barang-barang mewah, padahal kos-kosan. Buat apa? Ya pak, untuk supaya bergaul pak. Waduh, kamu seneng tak? Mereka cinta tak sama kamu? Yesus lo cinta sama kamu. Kamu mau pakai apa? Justru dia masuk ke dalam kandang yang paling hina. Untuk ketemu sama orang yang paling hina. Itu Tuhan kita. Kita perlu berduka bahwa kita ini menyakiti orang-orang di sekeliling kita. Anak kita sakiti. Pasangan kita sakiti. Demi apa? Pengakuan. Demi apa? Pekerjaan. Demi apa? Berhala. Kita perlu bertobat. Hanya dengan melihat betapa hidup kita ini disiksa. Saudara saya pernah punya pengalaman, maksudnya istri saya kalau misalnya bisa memberikan kesaksian. Dia pernah dulu memberikan kesaksian. My wife pernah anoreksia. Saudara. Jadi setelah anak yang pertama dia gain a lot, naik 25 kilo. Apa yang terjadi dia berusaha untuk mau jadi kurus lagi, mau jadi sehat, berolahraga. Tapi kebablasan karena menjadi obsesi. Sehingga makanan ditimbang. Pagi bangun tidur dia timbang, habis kencing dia timbang, habis pup dia timbang, habis makan dia timbang. Kalau merasa keberatan dia ke-gym, pulang timbang lagi, habis mandi dia timbang lagi. Habis itu kalau habis makan siang, loh kok naiknya banyak, ke-gym lagi, sehari bisa ke-gym 3 kali. Habis itu saya pulang dari kerja, kita nonton TV di sebelah saya, sit up 350. Ngeri banget 350. Swar. Aku lunggu-lunggu, santai-santai. Kok guilty? Aku yang melok push up saudara. Apa yang terjadi? Dia gak sadar. Sampai ada orang bilang, dokternya bilang, kamu ini anoreksik. Sampai ininya apa? Kadar lemaknya dia itu di bawah 15%. Saudara. Very lean segala macam. Tapi gak happy. Sehari bisa 15-20 kali di atas timbangan. Sampai dia harus go through gospel renewal. Sampai akhirnya dia dilepaskan dari semua itu. Dan waktu dia akhirnya dilepaskan, dia makan burger katanya. Makan burger terenak ini. Karena enggak ada pressure. Aku disiksa ya Mike. Tanpa aku sadari. Saudara, berapa banyak kita hidup disiksa oleh berhala-berhala itu. Berhala itu Allah palsu yang menuntut, yang menjanjikan sesuatu tidak pernah menepati janji. Begitu kita gagal, dia kutuk kita. Dia bikin kita bersalah. Kita perlu berduka dan bertobat karena kita lebih percaya sama berhala-berhala itu daripada percaya sama Tuhan yang sudah mati bagi kita. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir, bersuka akan Injil dan menyembah Yesus dengan melihat keindahannya. Nah saudara, ini kelihatannya klise, tapi saya mau kasih tahu kepada saudara ya. Jujur, siapa yang bisa bersuka dan menyembah Yesus secara terus-menerus tanpa berhenti? Siapa? Karena kita ini sedikit-sedikit lihat yang klip-klip
lihat yang seksi-seksi, lihat yang gejeduk-jeduk, lihat yang head-on. Kita ini seneng kan sama itu? Apa cuman saya? Kita semua senengnya kayak gitu, saudara. Manusia itu senengnya kayak gitu. Kenapa? Kita sukanya hal-hal yang fana, ya hal yang hedon. Gimana kita bersuka? Bagaimana kita menyembah Yesus dengan melihat keindahannya? Alkitab menunjukkan sesuatu. Kita bisa belajar dari malaikat. Hah? Dari malaikat? Yes. Ada suatu persamaan kata-kata yang dipakai. Di 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Jangan baca dulu, saya ceritakan dulu. Petrus lagi nulis surat ini kepada jemaat. Dia bilang gini, kamu tahu nggak? Keselamatan, penebusan itu sudah direncanakan Tuhan dari sebelum perjanjian lama. Nabi-nabi itu menyelidiki, nabi-nabi itu menyampaikan kepada umat bahwa satu hari akan ada Mesias, disalib, menderita, mati dan bangkit. Itu semua ditulis. Nah, saya bacakan kepada saudara. Dan yang terakhir, ada petunjuk tentang apa yang malaikat lakukan. Kenapa kok malaikat-malaikat itu bisa memuji dan menyembah Tuhan senantiasa. Dan kalau kita belajar dari seperti itu, ini akan memberikan kita suatu pencerahan. Dikatakan begini, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diuntukkan bagimu. Bagi siapa? Saudara dan saya, gerejanya. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya bersaksi tentang penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dan tentang kemuliaan yang menyusul sesudah itu, kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kenaikan Yesus ke surga. Kepada mereka, kepada siapa? Nabi-nabi. Telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Tapi melayani kamu, melayani kita, jemaat gereja. Waktu kita baca Alkitab itu. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Nah, komanya ini saudara, bahasa Indonesia kurang jelas, bahasa Inggrisnya indah sekali. Which are all the things that the angels long to look for. Hal-hal yang ingin diketahui oleh para malaikat. Nah, ada yang menarik di sini. The angels long to look. Bahasa aslinya epitumia. Dengarkan saya. Manusia, epitumia seks, epitumia kenikmatan dunia, epitumia mamon, epitumia hal-hal yang fana. Makanya kita gak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tapi para malaikat epitumia Injil, epitumia Kristus. Saya sampai tanya, saya sampai baca beberapa komentari. Dikatakan begini, gairah terdalam dari hati para malaikat dipuaskan dengan melihat keindahan kasih Kristus, hikmat Yesus Kristus. Mereka bersuka cita karena Injil. Itulah yang menyebabkan mereka menyembah dan menyanyikan pujian. Padahal kabar Injil itu bahkan bukan buat malaikat. Kabar Injil itu untuk gereja Tuhan. Tetapi gereja Tuhan gak bisa epitumia Kristus. Gereja Tuhan epitumia berhala-berhala. Jadi gimana solusinya? Dengarkan. Saya hampir selesai. Satu-satunya cara untuk mengubah kasih kita yang rusak, menyembuhkan kasih kita yang menyembah berhala, adalah menemukan kasih yang lebih besar daripada apa yang berhala dan semua Allah-Allah palsu itu tawarkan. Saudara punya sesuatu yang jauh lebih indah daripada kerlip-kerlipnya dunia, daripada jeduk-jeduknya dunia. Saudara punya sesuatu yang lebih mulia. Saya kasih ilustrasi saudara, ilustrasi yang terakhir. Kalau saudara punya telepon yang paling baru, paling mutakhir, merek apapun, baru keluar, saudara dikasih orang. Saudara tahu ini harganya mahal. Terus saudara pergi ke ITC atau pergi ke WTC, di tempat orang jualan telepon, saudara harus lewat sana. Padahal saudara nggak cari telepon, saudara mau pergi kemana gitu ya. Saudara lewat sana, pasti ditanyain gini kan sama SPG-nya. Kok sini yo, ada promo kok, teleponnya keren kok. Oh, kan gitu ya. Saudara pasti bilang apa? Sorry gak tertarik.
Soalnya apa? Aku punya yang paling hebat. Itu gak sehebat ini. Saudara lewat lagi, kak, ada promo kak, sini. Masuk kak. Sorry, gak tertarik. Aku punya yang lebih bagus. Begitu juga di dalam hidup kita. Pada waktu kecantikan bilang, hey, kecantikan, ini loh arti hidup yang sesungguhnya. Saudara bilang, no. Kekayaan akan bilang, hey, ini loh. Penerimaan akan bilang, hey, ini loh. Kepastian akan bilang, hey, ini loh. Saudara gak akan, no. Karena saudara punya Yesus. Saudara punya keindahan Kristus. Itu semua jadi suram dibandingkan keindahan Kristus. Makanya melalui Injil kita melihat kasih yang lebih besar daripada yang ditawarkan oleh Allah palsu. Injil menjadi apa? Epitomia kita. Kristus menjadi epitomia kita. Seperti apa sih kasih yang lebih besar itu? Kalau tadi di Roma 1, sebagai tanda murka Allah, Allah menyerahkan mereka. Katakan sama-sama, menyerahkan. Menyerahkan para penyembah berhala kepada nafsunya. Kita para penyembah berhala diserahkan kepada Allah, kepada nafsu kita. Apa yang Allah serahkan? Apa yang Allah serahkan? Buat dirinya sendiri. Dengarkan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. He gave. Dia mengaruniakan, menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 8 ayat 32. Kata-kata yang sama yang dipakai. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang apa? Menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Efesus 5 ayat 25 berkata tentang suami dan istri disamakan dengan Kristus. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana apa? Kristus telah mengasihi jemaat dan telah apa? Menyerahkan dirinya baginya. Dia yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya. Dia merendah, mengambil rupa menjadi seorang hamba, sama dengan manusia, taat sampai mati. Mati di kayu salib. Yang penuh mengosongkan diri, yang tinggi merendah. Sang raja mengambil rupa menjadi seorang hamba, sang kehidupan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Bertukar tempat dengan kita penyembah berhala yang diperhamba oleh Allah palsu, yang meninggikan diri mau jadi seperti Tuhan. Mestinya kita yang dihukum, tetapi dia merendah. Dia mengambil rupa menjadi seorang hamba untuk menebus kita, supaya kita tidak lagi diperhamba oleh berhala, tidak lagi diperhamba oleh Allah palsu. Kita dimerdekakan untuk menyembah Tuhan lagi. Kita dimerdekakan untuk melihat keindahan Kristus. Sehingga apa? Yang lain jadi redup, yang lain jadi suram. Tim Keller bilang gini, Jesus must become more beautiful to your imagination, more attractive to your heart than your idol. That is what will replace your counterfeit gods. Yesus harus menjadi lebih indah dari imajinasimu, lebih menarik bagi hatimu daripada berhalamu. Itulah yang akan menggantikan Allah palsu. Hari ini kita perlu bertobat. Let's epitomia the gospel. Epitomia Kristus. Epitomia Injil. Bukan epitomia kekayaan. Bukan epitomia kecantikan. Bukan epitomia penerimaan. Karena kita memiliki kekayaan yang terbesar, yaitu di dalam Kristus. Kita memiliki penerimaan terbesar, yaitu di dalam Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Kristus. Amin saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, saya selalu memberikan implikasinya. Karena Injil, kalau saudara mengalami emosi, telusuri emosimu. Kita bisa melihat emosi kita, karena itu menunjukkan berhala kita. Amin saudara. Karena Injil, kita disadarkan dari kefanaan Allah palsu. Kita bisa melihat keindahan Kristus. Karena Injil, dalam setiap musim kehidupan kita, hati kita tetap tenang karena Kristus cukup bagi kita.
Karena Injil kebanggaan kita bukan apa yang dunia tawarkan dan apa yang ada di dunia, melainkan apa? Karya salib Kristus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagi.